sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Saudara-saudariku, kembali kita bertemu dalam Voice of Hope dengan judul Hidup Bersama dalam Kekudusan. Bukan sekedar hidup bersama, tapi yang paling penting adalah dalam kekudusan. Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, mirip dengan dunia sekarang ini, mengalami kemerosotan moral yang luar biasa. Dosa pendosa merajalela di mana-mana, tapi di tengah kondisi yang begitu terpuruk, ada satu pribadi yang berbeda, yaitu Nuh. Demikianlah juga kita bisa belajar dari Nuh karakteristik yang berasal dari teladannya. Yang pertama adalah benar, righteous. Orang benar tidak berarti hidup yang tidak pernah salah, melainkan orang yang hidup sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar dunia. Kita dipanggil untuk hidup benar, menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh arus dosa di sekitar kita. Mazmur 1 ayat 6 mengingatkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jangan hidup seperti orang fasik. Mereka menuju kebinasaan. Tuhan kenal jalan orang benar, dan bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan, termasuk di tengah segala godaan dosa. Karakteristik yang kedua adalah tidak bercela, blameless. Tidak bercela bukan berarti tanpa dosa, tapi hidup tanpa cacat moral di hadapan manusia dan Tuhan. Hidup kita harus mencerminkan kekudusan dan kesaksian yang baik di mata orang lain. Rasul Paulus menulis di Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya, puji Tuhan. Dan karakteristik yang ketiga, berjalan dengan Allah, walk with God. Berjalan dengan Allah berarti memiliki hubungan yang erat dan terus-menerus dengan Tuhan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, firman, dan ketaatan setiap hari, bahkan setiap saat. Nabi Mika menulis di pasal 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mungkin ada kesombongan ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, tapi kita akan semakin dan semakin rendah hati. Semakin rendah hati, semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Tuhan memberkati. Ada satu anak muda bertanya, apa peran gereja dalam menolong masyarakat yang ada di dunia modern agar bisa tetap mempertahankan kekudusan lewat pengajaran. Itu yang pertama. Ajarkan bahwa orang Kristen tidak bisa setengah-setengah kudus, harus kudus sepenuhnya atau tidak sama sekali. Oleh karena itu, biarlah semua diingatkan untuk hidup tetap kudus, sekudus-kudusnya apapun
modernisasi yang terjadi. Yang kedua tentu tidak kalah penting atau bisa jadi lebih penting lagi, bukan cuma lewat pengajaran tapi lewat keteladanan dari para pemimpin gereja, gembala, mitra gembala, rekan kerja gembala, pemimpin kelompok kecil harus menunjukkan hidup yang kudus. Sehingga seperti Nuh, walaupun diperhadapkan kepada kemerosotan moral, tapi dia bisa tetap hidup kudus. Seperti bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton podcast Voice of Hope edisi Februari dengan tema Loving One Another Deeply. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk like dan share ke teman-temanmu. Butuh dukungan doa? Silakan chat kami di @rajawali.fm melalui Instagram dan TikTok. Mau bergabung dengan komunitas yang positif dan penuh kasih? Ayo jadi bagian dari Raja Wali Family Ministries. God bless.